matriks koefisiennya kembali dari fungsi kendalanya, khusus dari fungsi kendalanya. Di sini matriks yang kita dapat adalah 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi koefisien S1-nya adalah 1. Yang di atas ini salah ketik ya. Jadi ada kesalahan pengetikan, harusnya sana 1. Kemudian fungsi kendala yang 2, 0, 1, 0, 1, kemudian 0, 1, 0. Fungsi kendala yang ketiga 1, 0, 2, 0, 0, 0, 1. Jadi inilah matriks fungsi kendalanya. Matriks fungsi kendala ini sekarang kita akan bawa atau kita bawa ke tabel simplex. Jadi sebagai program awal kita bawa koefisiennya ke tabel simplexnya. Nah, di sini ada tabel simplex yang mungkin rekan-rekan juga sudah semati di modul. Di bagian atas di sini ada koefisien dari fungsi tujuan. Koefisien dari fungsi tujuan itu ada di atas. Di sini bisa lihat X-nya koefisiennya 1, Y-nya 2, Z-nya 1, kemudian V-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 0. Kemudian di sebelah kiri itu ada koefisien dari basis. Di sini basisnya adalah variabel select itu. S1, S2, dan S3. Di fungsi tujuan, koefisiennya adalah 0 semua. Jadi S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0. Kemudian ada kolom key. Kolom key ini adalah ruas kanannya. Jadi dari fungsi kendala. Ruas kanan dari fungsi kendala, baris pertama itu adalah 2, baris keduanya 1, baris ketiganya 1. Kemudian di bawah kolom X, Y, Z, V, S1, S2, dan S3 ini masing-masing adalah nilai koefisien dari fungsi tujuannya atau matriks yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi kita input di sini 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0, dan seterusnya. Ini adalah matriks yang ada di sebelumnya. Nah, kemudian kita beranjak ke baris Z. Baris Z ini adalah sum atau hasil notasi sigma. Notasi sigma dari perkalian antara koefisien di masing-masing variabel dengan koefisien basisnya. Misalkan di sini pada Q ini ada 2 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0, 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0, 1 kita kalikan dengan 0, hasilnya 0. Nah, hasil itu tadi semua dijumlahkan adalah 0. Begitu juga dengan kolom-kolom yang lain. Ini kebetulan karena koefisien basisnya adalah 0, maka hasil dari notasi sigmanya adalah 0. Karena setiap perkalian dari masing-masing koefisien variabel ini menghasilkan nilai 0. Oke, itu baris Z. Kemudian di bawahnya ada Z kurang C. Z kurang C ini adalah nilai dari baris Z dikurangi dengan nilai koefisien yang ada pada di atas ini. Koefisien fungsi tujuannya. Jadi 0 dikurangi 1 itu adalah negatif 1, 0 dikurangi 2 adalah negatif 2, 0 dikurangi 1 negatif 1, 0 dikurangi 1 negatif 1, kemudian ini 0 dikurangi 0 hasilnya 0. Nah, itu tabel program awalnya, tabel simplex di program awal. Langkah selanjutnya setelah kita memiliki tabel ini adalah menentukan kolom kunci.
Kolom kunci itu kita dapatkan dari nilai Z kurang C yang paling kecil. Jadi di baris Z kurang C ini kita cari nilai yang paling kecil. Di sini nilai yang paling kecil adalah negatif 2. Jadi inilah kolom kunci. Jadi kolom pada variabel Y ini adalah kolom kunci. Kemudian sekarang kita beranjak ke kolom terakhir. Kolom terakhir ini diisi dari hasil pembagian antara kolom kunci dengan kolom maksud saya kolom key dengan kolom kunci. Kolom key dengan kolom kunci itu ditaruh di kolom yang terakhir. Contohnya di sini 2 bagi 2 itu sama dengan 1, kemudian 1 bagi 1 itu sama dengan 1, dan di sini 1 dibagi 0. Tidak terdefinisi. Hasil yang kita peroleh ini kita jadikan acuan untuk mengambil baris kolom. Kalau tadi ada, bukan baris kolom maksud saya, tapi baris kunci. Baris kunci. Hasil dari sini, baris kuncinya adalah nilai yang paling kecil di sini adalah 1. Ada 2, jadi kita pilih salah satu. Kami ambil yang paling atas atau baris yang pertama ini sebagai baris kunci. Maka pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci itu kita sebut sebagai elemen kunci. Di sini simbol EK ini adalah elemen kunci. Kemudian setelah kita dapatkan elemen kunci, maka kita sekarang akan melanjutkan dengan transformasi baris kunci. Transformasi baris kunci. Di sini baris kuncinya adalah ini, jadi baris yang pertama. Yang pertama itu adalah baris kunci, sekarang itu yang akan kita transformasi. Nah, bagaimana cara mentransformasi baris kunci? Cara mentransformasi baris kunci adalah dengan cara membagi masing-masing koefisien yang ada di baris kunci dengan elemen kunci. Membagi masing-masing koefisien yang ada di baris kunci dengan elemen kunci. Di sini 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, tampilan dari transformasinya ada di tabel yang di bawah. Jadi B1 ini adalah baris kunci. 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian 1 dibagi 2. Jadi nilai koefisien ini kita bagi 2 sama dengan setengah. 2 dibagi 2 dirinya sendiri, 1. Kemudian 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 2, 0. 1 dibagi 2 setengah, 0 dibagi 2, 0 lagi, dan terakhir 0. Jadi ini adalah transformasi baris kunci. Saya ulangi, jadi baris yang pertama ini atau B1 ini adalah hasil transformasi dari baris kunci. Nah, kemudian bagaimana cara mentransformasi baris yang lain? Ini kan tadi baru B1, yaitu baris kuncinya. Sekarang B2. B2 ini adalah
baris yang lain. Jadi selain baris kunci, caranya adalah satu ini dikurangi dengan satu yang ada di baris kunci. Jadi yang bersesuaian kolomnya dengan yang pertama. Bagaimana saya membahasakannya? Kolom satu di sini kan satu ini adalah kolom satu, kemudian nol ini adalah kolom dua, dan seterusnya sampai kolom terakhir. Nah, nol ini didapatkan dari satu elemen yang lama ini dikurangi dengan satu ini adalah elemen pada baris tersebut yang ada pada kolom kunci. Sekali lagi, satu dikurangi hasil perkalian antara elemen baris tersebut yang ada di kolom kunci dengan kolom pertama hasil transformasi baris kunci. Mudah-mudahan ngerti. Saya ulangi, nol ini didapatkan dari hasil pengurangan antara satu elemen yang lama dikurangi dengan hasil perkalian antara elemen baris tersebut yang ada di kolom kunci, yaitu satu, dengan kolom yang bersesuaian dengan kolom pada baris hasil transformasi baris kunci yang bersesuaian dengan kolom tersebut. Dalam hal ini kolom satu, yaitu satu. Berarti satu dikurangi satu. Hasil perkalian antara satu dengan satu adalah satu. Satu dikurangi satu adalah nol. Jadi itu datanya nol. Kemudian mungkin pada kolom 2 ini akan lebih jelas lagi. Kenapa bisa negatif setengah? Negatif setengah itu datangnya dari nol, elemen yang lama, dikurangi dengan perkalian antara satu elemen baris tersebut yang ada pada kolom kunci dikalikan dengan hasil perkalian antara satu dengan kolom yang bersesuaian pada hasil transformasi baris kunci, yaitu setengah. Jadi setengah dikalikan satu itu adalah setengah, dan 0 dikurangi setengah, negatif setengah. Kalau masih belum ngerti, mungkin di kolom yang ketiga akan lebih ngerti lagi. Di kolom yang ketiga, kita ada elemen yang lama adalah satu, dikurangi hasil perkalian antara satu dengan satu, yaitu elemen transformasi baris kunci yang dengan nomor kolomnya. Jadi satu dikurangi satu kali satu. Satu dikurangi satu kali satu itu adalah 0. Sehingga hasil transformasi baris 2 pada kolom ketiga ini adalah 0. Kemudian seterusnya dilakukan hal yang sama, menghasilkan negatif setengah, 1, negatif setengah, 1, dan 0. Itu untuk baris yang kedua. Kemudian bukan hal yang sama dengan baris yang ketiga. Baris yang ketiga di sini, elemen yang lamanya adalah 1. Elemen yang lama adalah 1. Kemudian
elemen pada baris tersebut yang terletak pada kolom kunci adalah 0, dan nilai hasil transformasi baris kunci yang bersesuaian dengan kolom tersebut adalah 1. Karena di sini 0, berarti semua perkaliannya adalah dikalikan dengan 0. Sehingga semua variabel lama, semua nilai koefisien yang lama ini, atau elemen yang lama ini, kita akan kurangkan dengan 0. Karena hasil nilai elemen pada baris tersebut yang ada pada kolom kunci adalah 0. Jadi sama seperti tadi pengaliannya. Maka dia akan dengan 0. 1 dikurangi 0 itu adalah 1, 1 tetap 0, 2, 0, 0, 0, dan 1. Jadi ini tidak ada yang berubah. Karena memang pengaliannya 0. Selanjutnya, kita akan bawa kembali hasil transformasi ini ke tabel simplex berikutnya. Jadi ada tabel simplex yang kedua. Tabel simplex yang kedua ini itu kita ada rubah sedikit dari tabel simplex yang sebelumnya berdasarkan dengan hasil yang sudah kita dapat sebelumnya. Karena baris 1 di sini adalah baris kunci dan kolom Y ini adalah kolom kunci, maka kita akan bawa nilai pada variabel kolom kunci ini, yaitu variabelnya Y dan nilai koefisiennya 2 ke dalam baris yang pertama. Jadi di sini CB-nya berubah menjadi 2, kemudian variabel dalam basisnya menjadi Y. Karena itu adalah kolom kunci. Kemudian nilai Q-nya di sini kita dapatkan dari hasil transformasi baris. Jadi B1, B2, B3 ini kita substitusikan ke dalam ini, dari sini, dari kolom Q ini. Jadi 1 setengah 0 setengah 0. Ini kan persis sama. Jadi itu yang kita bawa ke sini. Kita buat tabel simplex yang kedua dengan apa yang sudah kita dapat sebelumnya. Lakukan langkah yang tadi kembali. Jadi kan kita baru punya nilai ini saja di atas baris Z ini. Nah, kita hitung ulang Z-nya. Kita hitung ulang nilai Z-nya. Nilai Z itu sama seperti tadi, yaitu hasil dari notasi sigma perkalian antara CB dengan masing-masing koefisien yang ada di masing-masing kolom yang bersesuaian dengan baris CB tersebut. Contohnya di sini adalah 2 kali 1, 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 1. Berarti kan 2 ditambah 0 tambah 0. Hasilnya 2. Kemudian pada kolom X, 2 dikali setengah itu 1. 0 dikali negatif setengah itu 0, 0 dikali 1 itu 0. Maka 1 tambah 0, yaitu 1. Karena pada baris ini, pada baris kedua dan baris ketiga ini CB-nya adalah 0, jadi semua perkalian koefisiennya yaitu dikalikan dengan 0. Sehingga kita bisa perhatikan cukup pada CB pada baris pertama saja. Jadi perkalian pada baris pertama saja. Kita lanjutkan ke kolom Y. Di kolom Y nilai Z-nya adalah 2 kali 1, yaitu 2. Karena yang lainnya sudah 0. Kemudian 2 kali setengah itu 1. 2 kali 0 itu 0. 2 kali setengah 1. 2 kali 0, 0. Dan terakhir juga 0. Jadi jika CB yang di bawah, jika CB pada baris 2 dan baris 3 ini bukan 0, itu wajib dikalikan dengan
notasi sigma. Karena 0 ini saya percepat supaya langsung menghasilkan 2, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 0. Jadi cukup mengalihkan 2 dengan baris yang bersesuaian, yaitu baris 1. Kemudian setelah menghitung Z, kita bisa menghitung Z kurang C. Z kurang C ini kita dapatkan dari mengurangkan Z elemen pada baris C yang ada di atas. Jadi masih sama seperti tadi, kita hanya mengulang langkah-langkah yang ada pada langkah sebelumnya. 1 kurang 1 yaitu 0, 2 kurang 2, 0, 1 kurang 1, 0, 0 kurang 1 negatif 1, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0. Baris Z kurang C kita sudah dapatkan. Nah, tadi setelah kita dapatkan baris Z kurang C, yang kita lakukan adalah menentukan kolom kunci. Kolom kunci itu kita dapat dari nilai Z kurang C yang paling rendah. Jadi nilai Z kurang C yang paling rendah. Nilai Z kurang C yang paling rendah di sini adalah negatif 1. Jadi kita ambil kolom V itu sebagai kolom kunci. Setelah kita ambil kolom V sebagai kolom kunci, baru kita bisa menghitung kolom penilaian. Kolom penilaian ini kita dapatkan dari membagi elemen pada kolom key dengan elemen pada kolom kunci. 1 dibagi 0 itu sama dengan tak terdefinisi, kemudian 0 dibagi 1 itu adalah 0, 1 dibagi 0 itu kembali tak terdefinisi. Setelah kita dapatkan nilainya, kita akan menentukan baris kunci dengan memilih nilai pada kolom penilaian yang paling kecil atau yang paling rendah. Nilai yang paling rendah di sini adalah 0. Jadi kita ambil baris yang kedua ini sebagai baris kunci. Sehingga akibatnya adalah kita menemukan suatu elemen kunci di sini bernilai 1. Pertemuan antara kolom kunci dengan baris kunci. Karena kita belum menemukan nilai Z kurang C yang lebih dari 0, maka kita lakukan transformasi baris kembali, transformasi baris kunci. Hanya saja di sini baris kuncinya adalah baris yang kedua. Jadi di sini baris kuncinya kan baris yang kedua. Jadi baris yang kedua ini kita jadikan sebagai baris kunci, maka itu yang kita transformasikan pertama. Transformasi baris kuncinya ini disimbolkan dengan B2. Hasilnya adalah, tadi masih ingat bagaimana transformasikan baris kunci, yaitu dengan membagi nilai, atau bukan nilai, dengan membagi elemen dari masing-masing baris tersebut dengan elemen kunci. Dengan elemen kunci. Jadi di sini ada 0 dibagi 1, setengah dibagi 1, 0 dibagi 1, negatif setengah dibagi 1, 1 dibagi 1, dan seterusnya. Karena pembagian 1 berarti tetap. Hasil transformasinya tetap. Kemudian transformasi baris yang lain itu mengikuti aturan transformasi baris yang sebelumnya, yaitu elemen lama dikurangi hasil perkalian antara baris elemen pada baris berbeda pada kolom kunci dengan elemen pada hasil transformasi baris kunci yang kolomnya bersesuaian. Itu hasilnya bisa dilihat pada tabel. Nanti rekan-rekan sekalian sama-sama mengoreksi apabila ada kesalahan itu.
Jadi saya di bawah ini adalah hasil transformasi barisnya. Nanti jika ada kesalahan, mohon dibantu mengoreksi. Kemudian, tadi baris kuncinya adalah baris yang kedua, maka kita, baris kedua, kemudian kolom kuncinya adalah kolom V. Nah, kolom V ini kita bawa ke baris yang kedua, sama seperti pada waktu membuat tabel simplex yang kedua. Maka ini adalah tabel simplex yang ketiga. Tabel simplex yang ketiga. Hasil dari transformasinya kita substitusikan, kita tuliskan di sini untuk mengisi kolom, untuk mengisi elemen-elemen yang ada pada tabel tersebut. Tapi ingat, pada baris yang kedua, CB-nya sudah berubah menjadi 1 sesuai dengan koefisien dari variabel V, dan variabel dalam basisnya berubah menjadi V, dari S2 menjadi V. Elemen ini didapatkan dari hasil transformasinya. Nah, kita lakukan cari variabel Z dan nilai Z kurang C juga kita hitung. Nah, di sini akhirnya kita dapatkan program optimalnya adalah saat 0, 1, nilai variabel X-nya 0, Y-nya 1, kemudian Z-nya 0, dan V-nya juga 0. Jika kita tulisin nilai tersebut ke dalam fungsi tujuan, maka didapatkan nilai Z-nya adalah 2. Jadi inilah nilai optimalnya untuk model primalnya. Nah, sekarang untuk model dual, jadi kita akan gunakan yang sama, tapi ada sedikit cara yang ada tambahan yang berbeda, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Edi. Untuk Bapak Edi, apakah sudah siap? Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan untuk yang model dual dengan metode simplex. Slide-nya belum kelihatan ya? Oke, coba saya ulang sharing dulu. Nah, saya akan melanjutkan untuk metode simplex pada model dual. Nah, sudah diketahui tadi model dualnya seperti ini, yaitu fungsi tujuannya minimum, yaitu W sama dengan 2A plus B plus C, A plus C kurang dari sama dengan 1, 2A plus B lebih dari sama dengan 2, A plus 2C lebih dari sama dengan 1, B lebih dari sama dengan 1. Sebelum kita menggunakan metode simplex, kita harus ubah dulu fungsi tujuannya menjadi minimum. Nah, seperti yang di sana, yaitu kita kalikan min sehingga fungsi tujuannya menjadi min 2B, min B, min C. Nah, setelah itu kita kurangkan dengan fungsi kendalanya, kita kurangkan dengan variabel surplus. Agar ya mungkin maaf saya potong, sudah lama, sudah 2,5 jam ya. Yang dua ini kan, yang tadi yang pertama kan maksimum, ini mau mencari minimumnya dibalik ya. Ya. Minimum tanya, diberi negatif kan, jadi apa, minimumnya W itu sama dengan maksimumnya kalau diberi negatif itu, ya sama caranya saya kira.
Saya kira cukup ya. Udah lama ini, nanti jangan-jangan yang lain tidur. Ngantuk. Bro. Ya. Ya sudah diakhiri aja nanti. Ketemu lagi saya waktu logika mungkin. Ya. Ya, Bu Prof, Moderator. terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ditutup moderatornya. Iya. Tadi moderator terakhir Pak Suyaso, Prof. Terus? Ya harus ditutup sendiri-sendiri kalau kan. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Sehat selalu. Ya, makasih. Saya keluar ya. Ya, terima kasih Iya, Bapak Ibu, iya. matur nuwun Pak Pur. Terima kasih, Pak. Terima Ya, Bapak Ibu boleh di live masing-masing nggih, karena waktunya sudah selesai kata Pak Pur. Ya, Bisa sudah cukup diakhiri. lama, Bu. Sudah 2 Iya, jam sudah. Semangat. 2 jam setengah lebih Pak ini. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya undur diri juga. Saya live dulu. Matur nuwun Pak Pur. Monggo. Oke, sama Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya. Bapak. Saya N berarti nggih. Terima kasih Pak Prof. Ya. Saya N meeting nggih Bapak Ibu.